kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri, tim lawan dan pemerhati hukum yang kami hormati. Dormium aliquan knowledge noh komorientur. Terkadang hukum tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mendebatkan mosi kita pada pagi hari ini, izinkan kami dari tim Bung Tomo untuk memperkenalkan diri. Saya Lisa Agustina sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya ada Laila Turiski sebagai pembicara kedua dengan standing posisi pro. Lalu di sebelahnya lagi ada Fitrah Dani sebagai pembicara ketiga dengan standing posisi kontra. Pemerhati hukum sekalian, di mana mosi perdebatan kali ini yakni mengenai PPKM darurat dengan pembatasan UMKM di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, di mana PPKM darurat ini menjadi salah satu alat alternatif bagi pemerintah untuk penanganan COVID-19. Lalu di sisi lain dalam hal PPKM darurat ini tentunya banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seperti contohnya, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pelaksanaan PPKM darurat ini, namun ternyata banyak juga masyarakat yang setuju dengan adanya PPKM darurat ini. Berdasarkan evaluasi sementara, banyak kalangan masyarakat dan pelaku UMKM yang belum mematuhi aturan PPKM darurat ini. Berdasarkan dasar hukumnya terdapat dari sisi pro, yakni pasal 28A yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, di mana dari sisi kontra yakni terdapat dalam pasal 33 ayat E. Berdirinya kami di sini dari tim Bung Tomo akan memaparkan argumentasi yang telah kami buat dengan mosi perdebatan kali ini. Izinkan kami untuk memaparkan argumentasinya di sini. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kami di sini dari tim Bung Tomo akan segera memaparkan argumentasi dari pro dan argumentasi dari kontra. Untuk itu, langsung aja kami memaparkan argumentasinya untuk kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ubi Societas Ibi Justitia, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua dengan standing posisi pro akan mengelaborasikan argumentasi dari pembicara pertama tentang mosi perdebatan kita kali ini adalah PPKM darurat dengan pembatasan UMKM di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, sudah pasti kalangan masyarakat saat ini tengah membincangkan tentang PPKM darurat dengan pembatasan UMKM di masa pandemi. Tetapi dengan adanya peraturan ini, kita bisa mengurangi mobilitas, mengurangi polusi kendaraan dan lainnya. Dan juga pemerintah menghimbau kepada para pelaku UMKM supaya patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Dewan Juri yang terhormat, di sini sudah semestinya terdapat peran negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dengan itu membutuhkan upaya yang lebih besar dan oleh sebab itu pemberlakuan PPKM darurat terhadap pembatasan UMKM di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 12 yang mengatakan bahwa sebagai keadaan bahaya atau kepentingan negara yang memaksa Presiden menyatakan keadaan bahaya yang ditetapkan di dalam undang-undang. Didukung juga dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 mengatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden, maka dari itu berhak menetapkan sebuah peraturan. Peraturan terkait PPKM darurat Jawa dan Bali yaitu Inmendagri nomor 15 tahun 2021 dan Inmendagri nomor 22 tahun 2021. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari terdapat dalam sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, yang mana sila ini mengandung makna yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari segala aspek kehidupan, dari berbagai segi kehidupan, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan rasa
merasa bersatunya warga negara dan merasa kesadaran untuk saling melindungi. Dan juga sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang mana sila ini telah menjelaskan bahwa sebuah negara pasti ada pemimpinnya. Dengan adanya penerapan PPKM darurat Jawa dan Bali, maka tentunya sudah dirancang dengan pihak yang terkait. Sebagaimana Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat mengatakan bahwa PPKM ini sudah meminta saran dari berbagai para ahli. Adapun teori efektivitas mengenai hukum, yaitu menurut Suryono Sukanto, efektif atau tidaknya sebuah hukum ditentukan oleh faktor-faktor hukum pendukungnya. Terkait faktor hukum yang menjadi dasar PPKM darurat Jawa dan Bali ini, yaitu Inmendagri nomor 15 tahun 2021, dan juga ada faktor yang lebih penting adalah faktor masyarakat, karena berdasarkan evaluasi sementara, masyarakat dan para UMKM itu belum patuh terhadap protokol kesehatan dan peraturan PPKM darurat. Padahal apabila kesadaran mereka itu tinggi, maka penegakan hukum lebih efektif dan berkurangnya COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan kutipan yang telah kami kumpulkan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dukungan pemerintah bagi UMKM supaya pulih di masa pandemi, pemerintah menyediakan anggaran pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 112,84 triliun telah dinikmati lebih dari 30 juta UMKM di Indonesia. Adapun anggaran tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia sebesar 121,90 triliun untuk menjaga pemulihan Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga berupaya kepada para pelaku UMKM untuk onboarding ke platform digital atau yang sering disebut jual beli online. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2030 para pelaku UMKM itu meningkat untuk beralih ke platform digital atau jual beli online. Oleh karena itu, pemerintah membolehkan penerima bantuan pada tahun sebelumnya untuk menjadi penerima di tahun berikutnya. Oleh karena itu, saya tetap setuju dengan versi pendapatan kita kali ini tentang PPKM darurat dengan pembatasan UMKM di masa pandemi. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Supreme Lex Esto. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontrak akan menyampaikan argumentasi dalam posisi kontra bahwasanya PPKM ini adalah kurang pas dan kurang adil bagi UMKM. Dewan Juri yang terhormat, telah disebut secara filosofis dalam sila kelima Pancasila bahwasanya keadilan adalah cita-cita bangsa Indonesia. Keadilan dalam hal ini adalah adil terhadap hak asasi manusia. Dan keadilan terhadap hak asasi manusia juga mencakup hak berekonomi. Tentunya dalam hal ini dengan sarana UMKM. Maka dengan dibatasinya UMKM ini akan berakibat pada berhentinya kegiatan ekonomi, tentunya pada sektor UMKM. Disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Tentunya untuk mencapai penghidupan yang layak adalah dengan sarana ekonomi. Dalam hal ini adalah dengan UMKM. Maka kebijakan PPKM yang diterapkan akan berdampak pada berhentinya UMKM. Kemudian disebutkan dalam pasal 28A bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Untuk dapat mempertahankan kehidupan, tentu saja diperlukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini dengan sarana UMKM. Dengan diterapkannya PPKM ini akan mengakibatkan berhentinya UMKM. Dan kegiatan ekonomi itu mencakup dua perbuatan sekaligus, yakni produktif dan konsumtif. Pada posisi produktif ini adalah yang dilakukan oleh UMKM. Sementara posisi konsumtif adalah yang dilakukan oleh mereka yang ingin membeli atau berbelanja kepada UMKM. Dengan diterapkannya PPKM, maka akan mengakibatkan berkurangnya pemasukan bagi UMKM, dan ini dapat menimbulkan permasalahan baru.
yakni pengangguran. Padahal disebutkan dalam pasal 28D bahwasanya tiap-tiap warga negara itu berhak bekerja dan berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Dengan memutuskan hak kerja bagi karyawan UMKM, maka ini akan sangat bertentangan dengan pasal 28D tersebut. Kemudian menyoal kebijakan PPKM ini adalah kebijakan yang tidak mempunyai dasar hukum. Dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang mana segala tatanan kehidupan bernegara adalah berdasarkan atas hukum yang berlaku. Kemudian disebutkan dalam teori Hans Kelsen, teori Stephen Bau bahwasanya norma hukum yang paling rendah harus berpegang teguh pada norma hukum yang paling tinggi. Dalam hal ini, pemerintah harusnya memperhatikan undang-undang kekarantinaan kesehatan karena di undang-undang kekarantinaan tersebut tidak mengenal istilah PPKM. Dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan hanya disebut 3 istilah, yaitu karantina wilayah, karantina kesehatan, dan karantina rumah. Kemudian PPKM ini sangat kurang pas dan kurang adil. Berdasarkan data yang kami himpun dari Akumindo, bahwa sepanjang pandemi COVID-19 terdapat 34 juta UMKM yang gulung tikar dari sebelumnya 30 juta. Padahal UMKM diharapkan bisa menekan angka pengangguran dan memangkas angka pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia. Kemudian koordinator bidang perekonomian menyebutkan bahwa 60% atau sekitar 8.573 triliun UMKM menyerap PDB atau produk domestik bruto. Kemudian 97% UMKM itu menyerap pengangguran. Kemudian UMKM juga menghimpun investasi atau sekitar 60,4%. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, setelah kami menimbang, menyimpulkan, mengamati dan memaparkan argumen pro dan argumentasi dari kontra, bahwasanya kami dari tim Bung Tomo setelah menimbang dan mendengarkan argumentasi tersebut, bahwasanya akan ada hal-hal yang menimbulkan dari sisi pro dan sisi kontra, yakni dari sisi pro, angka COVID itu lebih rendah atau lebih berkurangnya angka COVID sebanyak 15%. Lalu ada peralihan jual media digital, di mana dari sisi kontra yakni terdapat penurunan usaha dan penurunan omset yang sangat tinggi. Dewan juri yang terhormat, setelah kami mendengarkan argumentasi pro dan kontra, dapat disimpulkan bahwa solusi yang dapat kami berikan, pemerintah akan menganggarkan dana bansos untuk pemulihan ekonomi nasional sebanyak 121,90 triliun atau dengan cara mereka membagikan secara terata. Di mana dari sisi kontra yakni pemerintah akan melakukan penertiban bagi pelaku UMKM. Mengapa demikian? Jika ada penertiban pelaku UMKM, maka pelaku UMKM akan lebih tertib dan teratur dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi jika hanya adanya pembatasan, maka dari pelaku UMKM tersebut hanya akan sekedar membatasi atau pembatasan. Jadi kami lebih setuju dengan adanya pembatasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.